Kalau saya melihat sumber masalah itu kan dari postingan Mahkamah Agung ya. Karena nampaknya kalau saya boleh mengkritik Mahkamah Agung dalam hal ini lengah. Karena bagi saya, guru-guru saya ini mengajarkan ya, Gus Dur, Yai Said, bahwa di atas hukum adalah kemanusiaan. Nah, tapi alasan-alasan gugatan cerai saudari Mbak Ria Ricis ini itu kan ternyata di blow up sehingga menjadi konsumsi publik kan itu. Hingga akhirnya tentu pihak-pihak yang terkait terutama Mas Tengkurian sampai bikin klarifikasi seperti itu, ya saya kira gimana ya, dikatakan wajar, ini kok nggak wajar, karena urusan rumah tangga adalah urusan internal seharusnya. Cuman karena udah kadung di blow up di media oleh Mahkamah Agung ya, dalam hal ini berarti perlu ada perbaikan ke depan gitu. Karena ini bukan kasus pidana, ini kasus rumah tangga, apalagi cerita tentang kenapa kok sampai Ria Ricis menggugat cerai. Itu sumber masalahnya di situ. Nah, ini saya minta Mahkamah Agung harus berbenah diri bahwa kasus-kasus semacam ini agar tidak runyam. Jadi ketika putusan ketok, biasanya kan ada waktu tuh 14 hari untuk melakukan banding istilahnya. Jika dalam 14 hari Tengkurian tidak melakukan banding, maka itu menjadi kekuatan hukum tetap atau inkrah, sehingga Mbak Ria Ricis mendapatkan sertifikat. Tapi ini menjadi masalah ketika aib-aib tersebut diumbar dan menjadi konsumsi publik. Karena mungkin Mas Tengkurian punya keluarga, akhirnya mereka klarifikasi untuk menjaga nama baik keluarganya. Tetapi ketika klarifikasi, walaupun niatnya tidak ada niat untuk menjelekkan mantan istrinya, namanya klarifikasi adalah menyampaikan kebenaran yang menurut dia benar. Nah, sehingga akhirnya saling bersautan. Akhirnya yang harusnya ini selesai dan sudah, akhirnya menjadi bumerang gitu kan. Nah, makanya agama mengajarkan untuk menghindari awas bahaya lidah dusta, hibah, namimah. Nah, saya berharap setelah klarifikasi Tengkurian, setelah klarifikasi dari pihak Ricis, Mbak Ria Ricis misalnya, ini harus disudahi. Karena nanti kasihan anaknya, kan gitu kan. Jadi kalau ada masalah rumah tangga ya diselesaikan di internal. Tidak untuk malah dibuka semakin semakin serang. Nah, akhirnya terbentuklah para pendukung militan masing-masing itu. Jujur saya prihatin ya di kasus tersebut. Saya lebih menyoroti MA dalam hal ini. Untuk kasus-kasus tersebut sebaiknya tidak perlu untuk dipublish gitu. Gus, Kalau bocor itu tidak pernah dipublis, lalu ada orang menyebarkan. Jadi gini, ada orang menyebarkan yang melanggar hukum. Menyebarkan melanggar hukum itu bocor. Kalau disebarkan sesuai prosedur, berarti itu protapnya begitu. Nah, protap yang semacam inilah, prosedur yang semacam inilah yang saya kritisi. Gitu. Jadi tidak semuanya dipublikasi oleh institusi penegak hukum, harus dipilah gitu lah. Nah, kalau masalah krusial seperti apa kemarin yang krusial itu, sehingga akhirnya yang menjadi rame gitu loh. Menjadi hibah katanya untuk kebenaran klarifikasi. Itu kasihan itu. berarti Ya kan masalah rumah tangga itu kan selalu ya ketika ada wartawan jumpa pers, padahal hanya cukup komen ya kita ikuti persidangan, cukup itu aja. Nah, sebenarnya mereka berdua ini sudah mengikuti persidangan, tetapi ternyata alasan gugatan Ria Ricis tadi itu di blow up di Mahkamah Agung, dan sehingga akhirnya dibaca dan dilihat oleh teman-teman media menjadi konsumsi publik. Nah, namanya Tengkurian punya keluarga, akhirnya mengklarifikasi tentang isi gugatan itu, bahwa ini tidak benar. Akhirnya kan begitu yang terjadi. Gitu. Ngomong sing enak,
ke orang tua ya ngomong sing enak, ke istri ya ngomong sing enak. Jadi tidak ada mana yang didahulukan, tidak ada. Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik. Kepada siapa? Kepada istri iya, kakaknya istri iya, keluarganya istri iya, kepada ibu kandung apalagi, ke ibu mertua apalagi. Jadi tidak ada Islam, oh ini yang harus didahulukan, nggak boleh. Kalaupun misal ada seorang suami ngasih uang nih ke ibu kandungnya misalnya, apakah harus izin istri? Ya dilihat dong situasinya. Kalau kita punya istri misalnya agak resek misalnya, ya nggak perlu izin. Wong itu uang hasil kerja kita kok, kan itu. Tapi kalau istrinya memang baik, akhlaknya baik, dia saleha, ya ngomong, sayang, aku alhamdulillah dapat rezeki, aku mau ngasih ibu ya 1 juta. Nah kalau istrinya baik, iya sayang, minta doanya ibu, kan itu harusnya. Tidak harus, kenapa nggak harus izin saya? Nah itu nggak benar. Istri yang seperti itu nggak benar. Kamu kan sudah rumah tangga, kamu ngasih uang ke ibu ya harus izin saya. Nggak selalu, lihat situasinya. Kalau istrinya saleha, dia harus dikasih tahu. Tapi kalau istrinya durhaka misalnya, perhitungan, pelit, meleki, sampai datang ke taman safari aja dimakan harimau aja dilepeh, kan itu saking pelitnya, ya nggak perlu izin, ngapain? Wong istri durhaka kok diizini? Itu aja kalau saya. Itu bisa karena ini cerainya diatur dalam negara. Sebenarnya kalau berbicara syariat Islam, misalnya nih Tengku Rian terus dapat hidayah, Mbak Ria Ricis juga dapat hidayah misalnya, karena Allah itu senang kalau melihat hamba-hambanya ini damai, rukun gitu kan. Lalu Rian ngomong misalnya, sayang, kamu masih cinta aku? Iya, aku ingin kembali sama kamu. Rujuk ya, aku ingin kembali sama kamu. Lalu Mbak Ria Ricis bilang, iya aku terima, aku berkenan jadi istri. Itu sah secara agama. Cuman karena ini wis kadung terpublish, maka kembalinya ya juga harus terpublish juga agar tidak menimbulkan fitnah. Kan itu. Ya undang keluarganya nikahan lagi misalnya, kan itu rujuk kembali kan itu. Nah, karena ini tercatat dalam negara, apakah kamu rujuknya dicatatkan dalam lembaran negara lagi sehingga buku nikah yang dicoret akte cerai nanti dicoret, nah dapat buku nikah lagi kan gitu. Sebagai pasangan yang sah kembali agar tidak timbul fitnah. Simpel kok, nggak ruwet kok, nggak ribet kok ya. Kalau orang paham agama, mengerti agama dan melaksanakan perintah agama itu tadi, ya masa iddah itu kan, kenapa sih kok harus ada masa iddah? Kenapa harus ada masa iddah? Kenapa? 3 bulan. Karena khawatir di dalam kandungan itu ada janin gitu loh. Kan itu. Nah, banyak ulama berpendapat di saat masa iddah suami meninggal atau suami bercerai, nah dia memang tidak boleh keluar rumah. Cuman persoalannya ketika kita menjadi tulang punggung keluarga misalnya, kan itu. Nah, apakah boleh? Ya karena darurat ya boleh kalau urusan itu. Nah, sekarang mendatangi pernikahan misalnya, ya walaupun masa iddah itu ada aturan seperti itu, tapi kan yang penting kan Ria Ricis dalam perjalanannya masa iddah keluar ini memang betul-betul niat untuk menghadiri pengantin, ada saksinya. Saya kira itu masih diperbolehkan, saya kira itu. Nah, tujuannya masa iddah ya itu, kenapa sih harus ada masa iddah gitu kan? Khawatirnya belum sampai 3 bulan kok keluar, terus kemudian dia misalnya ini ada laki-laki suaminya mau kembali misalnya, terus kemudian khawatir terjadi hal-hal itu gitu loh, ternyata masih ada janin. Itu aja sih sebenarnya. Nah, karena sekarang ini di era modern, ya silakan aja periksa secara fikih. Sebenarnya yang begini ini tanya kepada pakarnya, ahli fikih. Memang masa iddah memang berlaku lah 3 bulan, tidak boleh keluar rumah untuk menjaga fitnah.
untuk menjaga apakah ada janin dan lain-lain seperti